Nama saya Frater Agustinus Indra. Apalagi asalnya ya. itu dari Kalimantan Barat. Sebulan yang lalu beres ujian, kita dari seminari diberi tugas untuk live in di paroki-paroki. Jadi Frater Indra ini gosipnya pernah bekerja sebelum masuk di seminari. Halo Sobat Bilik, ketemu lagi dengan kita di Bilik BMR. Bincang Iman Katolik. Bincang Iman Katolik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Jauh sekali dari Pokoknya sana. kalau ada tamu yang spesial datang ke Paroki Bunda Ratu, kita ajak ke sini ya. Ya, betul. Kita ajak ke Bilik kan dan kita kulik. Betul. Langsung diinterogasi. Siapa nih tamu kita? Frater Indra. Frater Bener ya? Indra. Frater Indra. Frater, apa kabar? Baik. Ini dalam rangka apa nih kesini liburan kah? Atau iseng-iseng berhadiah? Iya, kemarin sebulan yang lalu beres ujian, kita dari seminari diberi tugas untuk live in di paroki-paroki. Live in. Oh. Bedanya apa tuh sama top ya? Kemarin kan Frater Widi datang ke sini kan untuk topper. Kalau Frater Indra untuk live in. Apa bedanya tuh? Live in itu hanya untuk ya mengenal suatu tempat lah. Kalau di paroki berarti mengenal paroki, kehidupan, dinamika pastoral seperti itulah yang ada di sini gitu. Tapi itu bukan untuk mengisi kekosongan liburan ya, dalam liburan bukan ya? Bisa juga. Oh bisa juga ya. Sepertinya lebih ke situ ya. Daripada lu nganggur gitu kan, gua kasih PR deh. Iya, bisa juga Pak. Bisa. Frater boleh cerita nggak? Frater itu siapa? Kan kayaknya belum pernah Belum perkenalan ya? Iya, kita coba perkenalan dulu deh, Frater. Oh iya. Sebelumnya nama saya Frater Agustinus Indra. Apalagi asalnya ya. itu dari Kalimantan Barat. Oh jauh juga ya. Kalimantan ke Bogor, ke Bandung. Ke Bandung, Bogor. Ke Bogor. Wah, ini menarik nih nanti untuk kita kulik ini. Iya, kenapa bisa kenapa bisa Emang di sana banget? nggak ada seminari? ada di sana ada seminari. Nah, itu nanti yang menarik kita akan kulik itu. Kemudian Frater studinya sekarang? Sekarang sedang mengenyam studi S2 teologi di Universitas Katolik Parayangan Bandung. Oh, S2 berarti itu inian ya, sudah mendekati untuk tabisan juga ya? Diakon Ya, mendekati diakon ya. Lumayan lah. Lumayan ya. 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, Frater, ini seperti biasanya kita itu suka mencari tahu, ingin tahu, terutama untuk kehidupan para frater gitu kan. Kita tuh pengen tahu sebelumnya frater itu dulu memutuskan untuk masuk di seminari itu kapan ya frater itu ya? Saya itu masuk seminari itu 2015. 2015. Di Bogor itu. Di Bogor, Stella Maris. KPA. KPA dari lulusan SMA luar baru masuk. 2016 baru masuk Seminari Tinggi Petrus Paulus. Sampai sekarang gitu. Oh, oke. Gitu. Lancar ya? Nah, lancar. Tapi ada satu yang menarik ini, pemirsa Bilik BMR. Jadi Frater Indra ini gosipnya pernah bekerja sebelum masuk di seminari. Nah, ini suatu yang menarik sekali Frater buat kita. Karena jarang ada. Biasanya itu mereka itu berangkatnya dari lulus SMP atau masuk SMA. ke SMA, seminari menengah ya. Terus kemudian seminari tinggi. Nah, ini kalau Frater itu bener nggak nih gosipnya katanya Frater sudah sempat bekerja Malah dulu. Pernah sempat di Poltek ya? Iya. Kuliah. Poltek tuh D3 atau S1? D3. Berarti kan udah 2 atau 3 tahun, jadi lulus SMA, 2 atau 3 tahun kuliah di D3 kerja, benar. baru masuk seminari. Iya benar. Itu kenapa bisa begitu ya? Nah, ini menarik nih, coba deh. Kan udah menikmati indahnya dunia, menikmati gaji. Kenapa itu, Frater? Sebelumnya mungkin saya itu
dari kecil sampai SMA itu di daerah di Kalimantan itu. Kalimantan Barat. 2010 lulus SMA langsung kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta itu ngambil kebetulan ngambil kesehatan D3 teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Umumnya itu biasanya orang kenal itu ya tukang ronsen. Oh, fotonya beda. Kalau bahasa rumah sakit fotonya hitam putih. Iya. Bahasa rumah sakit itu radiografer lah. Oh, oke. Profesi kita itu radiografer. Lulusnya sebenarnya nggak lancar. Jadi memang di tahun terakhir saya itu ya saya dulu bukan nggak serajin sekarang ya maksudnya. Sekarang juga nggak rajin banget. Dulu itu lebih ke karena nggak dikontrol orang tua jauh, jadi ya kita bebas ya ngontrolin. Kayak ibarat itu lepas dari keluar kandang. Iya, macan keluar dari kandangnya. Liar. Lebih liar aja, agak liar aja. Di bagian tugas akhir waktu itu saya itu ikut komunitas di sana di Jakarta itu komunitas fans sepak bola. Oh, berarti kopinya sepak bola ini ya? Iya, nonton aja. Jadi ikut waktu itu memang tim tersebut sebut saja Liverpool ke Indonesia 2013. Inisialnya Liverpool. Iya, inisialnya Liverpool. Ke Indonesia, jadi saya waktu itu dapat job sama teman-teman jual tiket di GBK. Karena sibuk menjual tiket sampai lupa tugas akhir. Oh, nakal juga ini. Iya. Biasa itu. Jadinya ya D3 saya itu 3,5 tahun waktu itu. Oh, molor satu semester. Satu semester. Jadi akhirnya lulus, kerja sebentar di klinik, nggak usah sebut kliniknya, pokoknya di klinik. Salah satu klinik di Jakarta. Ya, klinik. Ya. Terus, nah dalam prosesnya itu baru setelah di klinik itu saya pikir ini mau kemana lagi ya gitu ya, mau ngapain lagi, maksudnya pada titik fase itu tuh saya bingung apakah saya ambil kerja di Jakarta atau di daerah gitu. Karena ya, tapi sembari waktu itu tuh saya udah beberapa masukin lamaran di rumah sakit 3 atau 4. Ya udah saya tinggal kan berapa bulan, terus ada kayak kayak satu titik saya tuh seperti apa jadi masuk seminari aja ya, tapi nggak tahu itu dari mana gitu ya pikiran tuh tiba-tiba gitu. Oh, apa saya masuk seminari aja ya, terus masuk seminari mau jadi romo dong, terus mau jadi romo ya panjang gitu ya, nggak nikah gitu ya, terus tapi nggak apa-apa kali ya, terus saya komunikasi dengan abang saya, kebetulan abang ipar saya di sini di Bandung. Ya udah boleh coba, masuk aja di sini ke Bandung dulu. Terus saya ke Bandung konsultasi, ya ngobrol lah. Di sini ada beberapa kongregasi katanya sama Ordo, ada Projo Bandung waktu itu di sana, Projo OSC. OAD. Tapi ini abangnya ituan juga, frater juga atau pastor? Kebetulan abang iparnya. Abang ipar. Awam itu berarti. Awam ya. Oh iya udah merit kalau ipar ya. Kebetulan abang ipar saya itu kerja di Unpar di Fakultas Filsafat, di mana para frater itu kuliah. Oh jadi dia tahu lah ya sebelum ini ya kegiatan frater. Ya berdinamika dengan frater lah di kampus ya. Terus dikasih opsi Projo Bandung, OAD dan OSC yang ada di Bandung itu ya. Terus kemudian saya nggak milih kan, terus dia ngasih tawaran lagi. Tapi ada satu Projo Bogor katanya, Projo Bogor. Nah itu saya kenal, frater-fraternya baik-baik, asik-asik lagi katanya kan. Nah ini nih asik-asik nih. Jadi bukan kuncinya asiknya. Iya, motivasi awalnya tuh bukan karena mau masuk biara atau apa, tapi lihat saya masuk ke seminari, lihat teman komunitas nantinya asik, nah ini boleh nih gitu. Ya, terus sebelum ini ya, sebelum saya masuk ke situ itu sebenarnya saya itu
mau masuk Projo Jakarta. Oh, sudah sempat. Iya. Sudah sempat ngelamar. Istilahnya pasti ngelamar ya? Baru konsultasi kali ya bahasanya ya. Okay. Projo Jakarta waktu itu ketemu Romo rektornya, sekarang mungkin udah ganti Romo Tunjung. Romo Tunjung datang ke sana, saya ke Cempaka Putih. Ngobrol ketemu, Romo saya mau masuk seminari, gini-gini saya sudah lulus kuliah, sekarang nyambi kerja gitu ya. Nyambi kerja gitu di klinik. Terus boleh, tapi kan kamu latar belakangnya awam gitu ya, SMA juga dari luar, SMA negeri ya, bukan seminari menengah gitu. Terus bisa, tapi kamu nggak harus masuk seminari menengah, kamu 1 tahun konsultasi, bimbingan lah bahasanya, bimbingan rohani 1 tahun. Kayak kejar paket ya? Iya, mungkin gitu bahasanya ya. Tiap bulan kamu ketemu saya, kata Romo di sana, ya Romo Tunjung itu saya menyanggupi, ya Romo. Ada 3 pertemuan tuh saya datang tiap bulan, saya ketemu ya, ketemu tiap bulan. Terus tapi pada akhirnya saya bukan bosan ya, lebih ke ini kelamaan kali 1 tahun ya, maksudnya saya kan butuh hidup di Jakarta ya, saya butuh penghasilan juga gitu, tapi mau ambil kerja takutnya dikontrak. Oh iya. Ya kan, kontrak kan minimal di rumah sakit waktu itu 2 tahun, pertama itu 2 tahun, baru setelah 2 tahun dilihat bagus bisa diperpanjang. Kalau saya ambil kerjaan, saya pasti nggak bakal masuk seminari kan. Iya. Nah, sorry potong. Berarti di fase konsultasi itu masih kerja atau udah resign? Nyambi kerja. Nyambi itu lebih ke ada gantiin teman di jaga malam. Oh, berarti ketika konsultasi itu Frater tidak tinggal di seminari itu enggak ya? Belum masuk ya. Sebelumnya. Oh. Berarti kayak kalau kita kayak pelajaran agama gitu ya, datang seminggu sekali kalau kita kan. Kalau Frater sebulan sekali. Ketekumen kali gitu. Ya maksudnya itu. Ketekumen itu datang ya. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari konsultasi itu sebenarnya untuk apa ya Frater itu ya? Untuk memperdalam sepertinya ya waktu itu ya, untuk memperdalam, meyakinkan lagi bener nggak masuk. Bener nggak mau masuk. Ya. Lebih mengarahkan kali ya. Terus, berarti sebelum ke proses yang Bandung itu udah coba di Jakarta ya? Pernah hampir saya hampir Projo Jakarta. Terus nyampe lah pada saya titik saya tuh bingung ya kan, harus hidup di Jakarta, mau minta dan malu ya. Dalam hal ini malunya tuh karena sudah lulus, udah kerja pula. Iya, maksudnya lebih ke wah mau sombong ya, dalam semangat muda ya waktu itu saya tuh sebenarnya udah lulus, udah selesai lah dibiayain, harusnya tuh bisa menghasilkan uang, hidup mandiri lah bahasanya. Nah pada akhirnya saya nanya abang saya yang tadi, baru saya konsultasi abang saya, ada 3 ini, termasuk Projo Bogor berarti 4, ada opsi 4 komunitas lah bilangnya, 4 komunitas. Yang akhirnya saya pilih Projo Bogor. Projo Bogor saya kemudian datang ke seminari tingginya. Stella Maris? Enggak, awalnya tuh saya konsultasi dengan Romo Jatmiko. Gitu. Dia masih baru setahun, masa jadi rektor waktu itu, setahun atau 2 tahun saya lupa. Saya datang ke Bandung, ngobrol. Intinya dia bilang, boleh saja katanya, tapi kamu harus masuk seminari menengah dulu. Oh, turun setara lagi. Setara SMA kan ya? Iya, setara SMA. Tapi untuk KPA, jadi kelas KPA ya. Kelas singkatannya itu kelas persiapan akhir. Itu untuk orang-orang yang di luar jadi bukan pelajaran seperti SMA biasa, jadi langsung menjurus ke ini ya. Bener. Jadi KPA itu kelas persiapan akhir itu untuk mereka yang dari SMA luar, bukan seminari SMA seminari gitu. Nah, jadi tapi kamu tapi kamu masuk seminari menengah 1 tahun, harusnya KPA itu 2 tahun. Kalau ini diskon setahun jadinya. Jadi, karena udah terlalu tua. Sebenarnya belum tua sih waktu itu ya, cuma terlambatnya lumayan gitu ya selisihnya. 4 tahun ya jadinya. 5 tahun. 5 tahun. Teman saya 5 tahun. Romo saya coba dulu gitu saya bilang. Kalau kamu mau nanti saya kasih kotaknya. Waktu itu rektornya Romo
Parto. Itu setiap hari kalau yang di Bogor. Jadi tahun full. Setiap hari sebagai dan tinggal di seminari gitu. Berarti kayak layaknya murid ya, iya, siswa benar. ya. Ya, ikuti dinamika di sana gitu. Ya seperti itu. Jadi saya waktu itu belum memutuskan, cuman ya nanti Romo saya lihat dulu. Gitu. Kalau kamu mau, ini saya kasih kontaknya, kamu datang langsung ke Bogor. Masuk tanggal segini gitu kan. Terus saya ingat itu saya pulang dulu ke sana, ke Kalimantan Barat, Pontianak. 2 minggu sebelum masuk seminari itu ada SMS dari dua rumah sakit yang saya masukin. Masih yang SMS itu zaman ya? itu? Hah? Masih SMS? Iya, masih zaman SMS. Masih belum ada. Belum ada WA. 2014 akhir ya. Atau 2015. SMS dari 2 rumah sakit itu untuk apa? Untuk interview. Satunya Cipto, satunya Atma Selipi. Atma mana? Maksudnya bukan rumah sakit bagus besar, dong. ya? Atma mana yang Fluid Selipi lagi. Fluid. Itu. Terus saya lagi di mana? Kalimantan itu. Mau masuk seminari. Padahal sudah terlanjur daftar. Iya, daftar ya kan. Iya. Tapi ada panggilan kayak gini, saya tuh bingung. Ada berapa hari saya merenungkan itu ya. Apakah saya ambil ini wawancara ini ya, prospeknya juga gede kan ya. Yang pada akhirnya saya tolak. Saya waktu itu ngobrol dengan bapak saya bingung nih, saya bilang kan mau ambil seminari atau kerjaan. Iya. Sebenarnya dua-duanya juga bagus ya, artinya gitu kan. Tapi kalau kita kan duniawi ya. Nah, itulah yang menariknya itu di sini. Kenapa kok frater ini gitu kekeh memilih untuk di seminarinya? Ada apakah ada sesuatu, apa gitu loh di balik itu semua? Patah hati. Sampai Cipto gitu ya, Cipto. Iya, dilepas semua. Titik apa yang akhirnya memutar balik? Seminari aja deh gitu. Iya. Mungkin pada waktu itu apa ya? Kalau untuk kerjaan mungkin saya karena D3 ya, nggak berharap banyak ya. Maksudnya ya untuk hidup di Jakarta menurut saya lulusan D3 meskipun radiologi sebenarnya kurang maksudnya saya. Saat itu ya maksudnya. UMR saja waktu itu masih tidak seperti sekarang ya, tidak seperti sekarang. Ya udah pada akhirnya dalam proses 2 minggu libur itu saya refleksi, ya udah coba seminari dulu, jadi dalam masa itu saya mencoba dulu masuk ke seminari. Datang saya ke Bogor, ikut tes, langsung nggak lama itu langsung masuk seminari. Ya memang di situ susah tuh 10 bulan lah itu waktu itu tuh susah banget saya adaptasi dengan anak-anak SMA. Berarti secara usia di bawahnya frater semua ya itu ya? Kan jauh di bawah frater semua ya? Yang paling tuanya yang jadi angkatan saya sekarang kakak. Yang jadi angkatan saya sekarang yang paling tua. Udah jadi Romo ya? Bukan, maksudnya angkatan saya kan berarti di bawah saya, umurnya di bawah saya itu. Yang paling tua itu di seminari itu mereka gitu. Yang paling 7C di sana sih. Setelah Maris itu bilangnya 7C. Itu kelas paling tinggi. Iya. Jadi ya udah saya ke Bogor, ke Stella Maris waktu itu masih yang di Bogor kan. 10 bulan, kurang lebih 10 bulan ya dinamika di situ. Ya sempat juga mau keluar kan. Iya. Ini apa-apaan nih gitu ya. Dan pelajarannya pun pasti beda jauh ya. Iya, wah iya. Saya rasa pasti sulit sekali ya frater untuk adaptasi situ, karena kan dari istilahnya ketika frater bekerja kan pasti tempat tinggalnya enak lah gitu kan, bebas. Dan ini sekarang kayak dikungkung di penjara gitu, makan malam nggak boleh lewat dari jam sekian sampai jam sekian. Bukan di penjara tapi ada banyak aturan ya. Benar. Jadi jomplang banget dari tadi yang bebas terus hidup ada
ada rutinitas ya, ada waktunya gitu. Ya itu sempat stres juga, beberapa kali sakit. Ya, tapi ujung-ujungnya ya bisa ya melewati fase itu bisa gitu ya. Yang memang harus dilewati menurut saya ya, memang harus dilewati. Pada akhirnya lulus pelepasan langsung lanjut di seminari tinggi. Ya, berarti Tuhan. Orang tua dukung dari awal sampai hari ini itu support ya, bukan yang udah biasa kan ya tau lah orang tua kadang kan udah anak udah kuliah, terus sudah sempat kerja gitu, terus kan memutuskan masuk seminari, pasti kadang kan orang tua pikirannya kok udah dibiayain gitu, mungkin ya. Kedua orang tua itu kayaknya sangat ikhlas. Karena awalnya saya anak bungsu. Awalnya enggak, emang sudah ikhlas dari awal. Emang dari awal. Hebat Karena saya anak bungsu. 3 kakak saya itu udah nikah semua gitu. Bukan cowok satu-satunya berarti? Enggak, 2 cewek 2 cowok. Saya terakhir. Mungkin karena saya yang terakhir dan sudah punya cucu banyak, udah nggak apa-apa masukin dari gitu. Harus sudah punya penerus. Satu buat gereja aja gitu. Gitu. Nah, di saat setahun itu di Stella Maris kan ada perasaan, ih kok gini banget ya. Itu kekuatan apa yang datang ke Frater, apa inspirasi apa yang datang ke Frater sampai terusin aja deh gitu. Kadang kan kita pasti jadi ada pergolakan gitu kan. Iya, benar-benar. Memang masa itu masa yang apa ya, sulit lah menurut saya. Nggak boleh keluar cuma waktu itu cuma hari Minggu gitu kan. Jam ambulasi, istilahnya ambulasi itu berarti jam libur lah, jam istirahat boleh bebas. Ambulasio itu jam 8 pagi Minggu sampai jam 1 siang itu boleh keluar kemana-mana. Hanya itu waktu itu ya, sekarang katanya udah malah sebulan sekali, bahkan 3 bulan sekali baru boleh keluar. Zaman saya masih tiap minggu boleh. Tapi tetap sulit kan? Iya. Tetap sulit dengan pola hidupnya, dengan dinamika, dengan makanannya gitu kan. Wah, di situ yang membuat saya mungkin bertahan itu salah satunya mungkin dulu ya, atau sering dibicarakan anak-anak seminaris pada waktu itu, di seminari tinggi itu lebih enak katanya. Udah mandiri katanya ya. Dan jumlahnya nggak sebanyak seminari menengah kan, kamar sendiri-sendiri. Pada anak-anak ya juga ya gitu kan. Sekarang udah lebih kedewasaan lah ya dituntut kan. Nah itu motivasi saya itu ya nggak apa-apa, coba dulu gitu. Pada akhirnya ya udah lewat sampai deh sekarang. Sampai sekarang ya. Tapi kalau Frater rasakan sekarang ini, nyesel nggak? Iya. Apa tuh? Kan dulu kan harusnya sudah bisa kerja gitu kan. Mungkin sekarang mungkin harus pikirannya kadang. Karena menurut saya gini, kalau ketika kita masuk ke seminari itu dalam tahap usia yang dewasa, itu artinya memang sudah tahu arah dan tujuannya kemana gitu. Nah, sekarang kita sudah menjalani pendidikan selama sudah S2 ya berarti ya, Frater ya. Sudah S2. Nah, ada perasaan nyesel nggak, Frater? Kangen gajian, kangen ya kehidupan ini yang perkantoran gitu. Kalau untuk itu mungkin menurut saya sesuatu yang normal mungkin ya. Kalau untuk orang-orang seperti saya ini kan sebutannya dalam seminari itu atau late vocation ya, panggilan terlambat. Mungkin di Bogor itu nggak banyak, tapi di keuskupan lain atau di ordo-ordo itu banyak yang udah kerja umur 40 gitu baru masuk seminari gitu, yang udah jabatannya di suatu perusahaan udah bagus gitu masuk seminari. Tapi di Bogor belum banyak, dan ya saya gitu ya pada fase itu menurut saya dulu mungkin sebelum udah mau beres-beres S1 ada muncul kayak gitu, lihat apalagi sekarang medsos sangat sangat menggoda ya. Sangat menggoda. Ya ditampilin kan yang asik-asik. Yang asik-asik. Lihat temen gitu ya, lihat siapapun orang-orang, teman terutama ya. Udah bisa ya sangkatan gitu. Udah bisa dengan gajinya sekarang udah bisa beli mobil, udah bisa cicil rumah gitu ya. Udah punya anak, keluarga, gitu ya kayak gitu kan.
memang panggilan awalnya itu ya kuat, maksudnya saya sudah tahu akan menjadi imam romo gitu ya, udah menjadi romo gitu. Tapi perasaan tadi tuh kayak yang tadi muncul lagi itu tadi saya udah akhir-akhir mau S1 ya, itu kayak muncul gitu ya. Terus ya ada semacam refleksi lah. Terus saya kayak refleksi, ya buat apa sih saya di sini gitu ya. Apalagi melihat orang teman-teman yang tadinya masuk seminari terus keluar kan ada beberapa. Terus ya buat apa juga saya keluar, saya udah habisin waktu lama gitu ya. Buang-buang waktu dong kalau saya keluar gitu ya. Jadi ya mau nggak mau memang fase itu menurut saya akhirnya refleksi saya memang harus dilewati untuk sampai kepada ya tahap sekarang ini menurut saya. Ya, sekarang lebih ke mantap lah ibaratnya. Sekarang udah mantap berarti. Ya semoga dibimbing Tuhan aja. Nah selama frater menjelang selesai S1 itu kan berarti itu termasuk masa yang agak berat ya. Iya. Ada nggak tokoh yang frater tuh anggap bantu dalam mendukung panggilan frater. Yang frater selalu ajak sharing, konsultasi, kan nggak mungkin ngadepin itu sendirian kan? Ada sih, pasti ada. Kalau di seminari itu lebih ke karena banyak kan kita banyak, maksudnya ya ketemunya itu aja. Pasti kita punya teman dekat 1-2 orang gitu. Yang terutama saya itu kompak dalam artian untuk panggilan satu angkatan. Ya saya dari tahun rohani sampai sekarang itu jumlahnya 6 orang, sampai sekarang masih 6 orang, puji Tuhan. Masih 6 orang. Tinggal 6 satu angkatan. Dari awal 6, sekarang masih 6, masih bertahan semua. Itu yang satu angkatan dengan frater ketika masuk itu tadi ya? Iya. Mereka dari 5 orang dari KPP, saya sendiri dari KPA. KPP itu yang dari kelas 1? Iya, dari 1 SMA. Oh, yang sudah apa namanya? Dari awal banget. Dari awal banget, dari lulus SMP mereka lanjut. Iya. Itu. Dikit ya? Iya. Kalau kan agak sulit. Tapi memang yang menarik itu apa tadi late vocation ya. Late vocation panggilan yang terlambat gitu ya. Itu berarti memang diperbolehkan ya frater itu ya. Berapapun usia frater sekarang berapa? 31. Yang penting belum menikah. Yang penting belum menikah ya syaratnya ya. Regulasi tiap kesupan berbeda. Oke. Oh gitu. Ya, berbeda. Kebijakan lebih regulasi. Di kebijakan kesupan berbeda. Mungkin ada yang sampai 40 diperbolehkan. Tapi kalau setahu saya untuk Bogor itu ada usia mungkin batasannya. Kalau nggak salah itu 30 kalau nggak salah. Oh tetap ada batasan umur ada batasan. ya? Oh ada batasannya. Soalnya kan kita kan ditempa di seminari ya. Kalau kita udah masuknya tua, proses kuliahnya lama, ditabisin meninggal, rugi kesupan. Kalau tadi kan ada istilahnya late vocation ya, late vocation gitu kan. Ada late vocation. Ada panggilan yang terlambat ya. Ada nggak sih yang dipanggil kembali gitu? Ada nggak? Iya, jadi udah masuk seminari, keluar, udah S berapa gitu, mungkin diakon keluar gitu, terus kemudian masuk lagi. Pengen masuk lagi gitu? Ada nggak? Pernah nggak kejadian seperti itu? Ada. Di Bogor ada? Di Bogor itu nggak ada, sejauh ini sih nggak ada. Oh tapi di Bandung ada? Di Bandung ada, di kesupan lain ada masalah. Dan jadi romo lagi? Jadi romo. Saya dengar beberapa cerita udah ada yang jadi romo, tapi yang masih prater juga masih ada gitu. Oh gitu. Oh berarti teman saya ada yang bisa masuk gitu. Ya? Bisa dia dipanggil kembali. Mudah kita doakan. Oh iya, ada teman ya. Kalau bisa tahu dari mana? Aduh jangan disebut. Jangan di sini. Nanti kalau Bapak Uskup dengar langsung tanda tangan lagi. Nanti takutnya ini kan sutradara nanti dilempar. Tapi berarti bisa ya, berarti memungkinkan hal itu juga ya. Kalau yang kayak kasusnya kayak gitu, itu belajarnya tinggal sisa SKS-nya atau misalkan dia sudah diakon mulai ngulang dari S2, topper lagi. Mau nggak mau emang harus ngulang. Oh, tapi nggak dari S1 toh? Dari S1. Ya Tuhan, panjang.
Panjang, Pak. Yang maksudnya yang saya kan atau yang enggak, misalkan yang tadi udah keluar. Yang sudah keluar. Udah keluar. Oh, enggak, bisa lanjut lagi. Oh, lanjut lagi. Karena memang mata kuliahnya itu memang mata kuliah seminari dulu, seminari tinggi. Mata kuliahnya misalnya saya kuliah di filsafat Unpar gitu. Yang tadi keluar misalnya kuliah di filsafat Unpar juga, ya kan sama. Oh, artinya nerusin. S1-nya sih sudah ngambil ya, jadi tinggal melanjutkan kembali. Sebenarnya sih bisa ya, masih ada peluang ya. Ini kalau boleh tahu dari mana? Keuskupan Bogor atau? Keuskupan Bogor. Kodenya udah kenceng nih. Udah gitu dari tadi. Oke, sepertinya dia nggak bisa dipanggil lagi, Frater. Kita lanjutkan aja. Dia kayaknya udah tertarik dengan hidup di dunia. Iya, benar. Nah, Frater ketika Frater menjalani ini semua ya, itu kan menurut saya sih amazing banget ya. Iya. Ketika kita meninggalkan, kita sudah tahu arahnya, berarti kita mau jadi seorang imam gitu kan. Berarti kan kita mau nggak mau hal-hal duniawi yang selama ini Frater lakukan, itu benar-benar ditinggalkan kan. Iya. Harus ditinggalkan, dan Frater menemukan sebuah komunitas baru yang berbeda. Artinya komunitas ini tuh jauh lebih religius lah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, Frater ada kesan-kesan seperti apa gitu ketika Frater harus meninggalkan teman-teman itu, terus kemudian masuk ke seminar itu, ada seperti apa sih ini ya? Ada kesan seperti gimana gitu perasaan Frater? Pertama memang sangat bukan kontras ya, lebih ke jauh lah ibaratnya ya. Yang tadinya sangat umum lah tadi ya, mungkin ya dulu aja saya mungkin ke gereja 2 minggu sekali, tetap rajin ke gereja, cuman enggak rutin. Bukan yang rutin. Bukan yang rutin. Dulu. Berarti enggak setiap yang dipanggil nggak harus religius banget ya? Iya, titik. Berarti benar juga ya, ketika yang dipanggil itu ya banyak orang berdosa juga ya. Iya. Kan manusia juga. Mau jadi suster? Udah nggak bisa. Udah punya buntut. Udah punya buntut. Ya dulu maksudnya dulu aja ya nggak se-religius mungkin teman-teman yang lain gitu ya, mungkin. Atau bahkan teman saya yang di luar juga itu, maksudnya saya tuh hidup di dunia yang benar-benar profan ya bahasanya ya, sangat profan gitu ya, apalagi di Jakarta waktu itu gitu ya, sangat yang hura-hura gitu ya. Sekali masuk seminari ya ada rutinitasnya, ada jam doanya gitu, ada ekaristi pagi, ibadat. Berat pasti ya. Tiba-tiba langsung berubah gitu ya. Dari yang tadinya aturan 2 minggu gue sekali. langsung ini peraturannya. Yang dulunya bangun boleh siang gitu ya, sekarang harus pagi terus gitu, pagi. Dan wajib misa tiap hari. Ini ada sesuatu nih, pasti secret banget nih. Ketika Frater dulu bekerja kuliah di luar ya, sebelum menjadi seorang Frater ya, pasti punya pacar dong. Dia tahu pasti punya pacar dong. Dia udah tahu. Pasti punya pacar dong. Patah hatinya kayak apa Aduh, udah gue jaga-jaga masuk seminar. Siapa tahu nanti nonton. Lambaikan tangan. Cintaku terhalang juga. Mungkin mudah-mudahan nggak nonton. Terakhir apa nih? Pacar. Punya dong. Punya. Dulu terakhir mungkin waktu itu ada sebelum masuk seminar itu ada. Ada deket banget, lumayan deket. Ya mau nggak mau memang karena gimana ya, karena hubungannya itu nggak bagus, nggak gimana ya, saya itu dulu bukan tipe orang yang cowok setia ya. Playboy. Player. Enggak player juga. Player langsung dipanggil, Tuhan sini kamu anakku. Setelah jadi playboy, player playground. Jadi maksudnya gini, tidak berani menjanjikan suatu hubungan gitu, karena emang sudah, kalau menurut saya dulu ketika sudah berani menjalin hubungan berarti akan siap ke jenjang selanjutnya langsung gitu ya. Jadi salah satu tuh ya udah untuk harus tanpa ada konfirmasi kita pacaran ya gitu, tapi kita jalan aja gitu ya. Iya, seringnya gitu dulu gitu.
teman tapi dekat. Iya. Bukan teman tapi mesra ya? Teman tapi mesra ya. Jadi gitu. Jadi emang ada ya satu langsung ada dulu. Artinya frater mungkin takut berkomitmen gitu ya? Iya. Nah itu salah satu dulu. Dan sekalinya komitmen berat banget. Berat banget. Iya, harus komitmen dengan Iya. jubahnya. Iya. Ya sebelum-sebelumnya sih ada komitmen, maksudnya yang terakhir ya, maksudnya bagian terakhir tuh ya udah, untung saya nggak terlalu komitmen, melepasnya ya emang agak berat, ya? agak berat Oh, ya, agak berat. dalam artian hati. Iya. Tapi agak susahnya ya pihak yang Ceweknya. iya gitu, Hmm. dalam hal ini gitu. Oh. Ya. Untung zaman itu belum ada WA ya. Iya. Kalau ada WA teror Iya benar tuh. benar. Udah ada WA belum ya? Belum. Apa baru-baru kayaknya. Baru, iya. Belum punya handphone kali. Kan gaji belum UMR. Udah. Katanya gaji pertama gue beli HP loh Mbak. Oh, Ya. iya. Apa Xiaomi? Iya. Sebut merek. Aduh, sebut merek. Masuk. Masuk dong. Ayo bro, nggak ada iklan. Aduh. Iya nih. Aduh. Ini ya, sobat buat- bilik yang mau memberikan sponsor boleh loh. Boleh, Karena boleh sampai banget sekarang ini loh. masih belum ada sponsor. Iklan gratis. Kalau ada yang mau ngisi-ngisi sini dengan makanan, Boleh. entah itu dipersilakan. gorengan, entah itu biskuit, Iya. boleh Tapi banget. kalau mau minum silakan Ya. frater. Iya kan dari Iya. tadi ngomong aus Ngopi pasti. aja ya? Ngopi, boleh. Sudah dibikinin ini tadi. Mas Nong ya, Mas Nong. dibikin dengan penuh cinta. Frater berapa lama nih di Paroki Bunda Maria Ratu? Menurut surat penugasan itu 1 bulan. 1 bulan ya. Oh kayak gini tuh tetap ada surat penugasan Ada. ya? Oh. Ini resmi. Dari resmi dari seminari. Dan itu ada tugas-tugas khusus gitu nggak untuk living itu? Titipannya ada. Ada ya? Titipannya ada. Jadi kayak frater ini disebar di paroki. Misalnya saya angkatan saya 5 orang. Disebar di paroki. Live in-nya itu jadi fokusnya ada beberapa hal, misalnya ini saya titip frater ya, Romo, bisa Romo seminari ke Romo paroki, mereka belajar untuk hal-hal apa ya, administrasi misalnya, untuk sekretariat gitu, atau lihat situasi paroki lah kayak gitu. Seperti itu, pokoknya ada beberapa item itu yang memang fraternya ditugasin untuk itu. Ternyata sama kayak toppers ya. Hampir sama ya dengan topper Cuma, ya. Durasinya aja pendek, yang 1 tahun, 1 sebulan Iya, gitu. 1 bulan. Sebenarnya sih untuk mengisi liburan aja sih ya. frater ya. Iya, kan lama ya sekarang 2 bulan ya? Berapa? 2 bulan? Iya, hampir 2 bulan. Oh tapi di sini hanya sebulan, berarti sisa ini liburan pulang. Rencananya begitu. Oh pulang Mas. ke Pulang ini, kampung dulu. pulang kampung dulu. Rencananya begitu. Tapi kembali lagi kan? Kembali lagi. Nggak mau kesini aja. Nggak mau kesini aja. Takutnya kan begitu sampai di sana, Betah. aku bingung lagi nih. Ada SMS lagi masuk. Satunya dari rumah sakit ini, satunya dari itu tadi. Nah, minta dong 1-2 pesan buat teman-teman OMK yang mungkin saat ini sedang galau gitu. Iya. Panggilannya mungkin juga sama kayak frater, udah kerja tapi kok kayak hidupnya Hampa ya. arahnya nggak tentu. Yang pengen masuk seminari tapi galau, gue mau kemana ya ini sebenarnya gitu. Untuk teman-teman di luar sana mungkin mungkin udah kerja atau mungkin udah keluar dulunya ya, kayak masuk lagi ya boleh aja gitu. Terutama untuk teman-teman yang udah untuk late vocation ya ini sebutnya, ya jika ragu mau menentukan masa depan, Masuk ke gabung. Udah Gabung bersama jomblo, boleh. Itu kuncinya nggak enak loh, jomblo. Jadi yang teman-teman yang barisan sakit hati silahkan gabung. Dan cowok tulen ya, terutama cowok tulen. Itu ya kata kuncinya cowok tulen. Tapi tadi kita belum dapat jawab dari frater apakah ada semacam apa ya Roh Kudus yang ikut menyertai. Jadi tiba-tiba kan nggak mungkin dong tiba-tiba frater gue mau seminar ya gitu kan nggak mungkin, pasti kan ada sesuatu yang Iya frater makanya rasakan tadi aku gitu. tanya titik baliknya apa sih dari Iya. dunia kerja masuk ke seminari ke biara gitu. Oh memang ya bicara Yang religius. awal mula panggilan ya, awal mula panggilan. Memang saya tuh kan lahir dari kecil di sana di Kalimantan Barat, yang memang notabene
mayoritas di sana Katolik. Di daerah saya tuh mayoritas Katolik ya. Jadi memang hal-hal yang Katolik itu sangat kental sih dari masa kecil, dan sejak SMP SMA itu sering ikut pastor turni itu mungkin bahasa sini itu ikut romo ke stasi-stasi. Tur misi misa berpergian, kunjungan ke stasi-stasi misa, turni di sana sebutnya turni. Emang ya udah dari kecil itu yang udah ada, dari muda lah ya, dari kecil itu udah ada bibit-bibit itu gitu. Dan pada akhirnya kuliah di negeri, tinggal di tempat yang tidak jauh dari Katolikan ya, lumayan bukan lumayan, sempat pudar gitu ya, kayaknya tahu nih negeri gitu. Ya negeri. Iya negeri. Ya negeri, ngomongin negeri. Saya itu dulu cuma sendiri atau 2 di angkatan saya yang Katolik dari 100 berapa gitu. Jadi memang ya saya beruntung juga sampai sekarang tuh masih kuat gitu ya, maksudnya tantangannya sangat besar waktu saya kuliah dulu. Akhirnya ada lagi panggilan itu, dulu sering ikut retret ya, sering ikut retret, sering ikut rekoleksi gitu, hal yang rohani. Kemudian titik baliknya mungkin lebih ke dulu tuh saya sembari kuliah sering naik gunung. Hobinya hiking. Mapala. Enggak juga mapala, naik gunung aja udah gitu. Enggak mapala. Males aja ikut komunitas, tapi mau ya naik gunung gitu. Jadi saya ikut nebeng kadang sama teman-teman yang mapala gitu. Ikut nebeng lebih gampang kan. Jadi memang dalam banyak kesempatan saya ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, sering pergi-pergi, sering pergi itu sering jalan-jalan, jalan-jalan kemana gitu, ke Bali kemana gitu, sendiri aja udah gitu. Dalam kesempatan itu memang saya tuh kayak dikasih jarang ada masalah lah ya, dalam artian itu Tuhan itu baik ya, dalam refleksi saya waktu itu tuh. Tuhan itu baik ya, kok saya dalam masa-masa ini tuh, meskipun waktu itu masa-masa gamang itu, ragu itu, tapi saya tuh nggak pernah dikasih masalah lain gitu. Masalahnya cuma bingung antara bingung aja menentuin gitu ya pada masa itu. Terus dalam beberapa kesempatan saya hiking itu pernah kena badai dingin gitu ya. Saya tuh pernah naik Gunung Gede waktu itu, kemarau panjang, terus tiba-tiba hujannya itu saya lupa bawa jas hujan, ponco. Udah nyampe Surken tuh, yang udah sering naik pasti tahu. Aku tanya Surya Kencana. Iya Surken. Itu yang jual sate babi. Iya makanya Surya Kencana. Udah sampai Surken itu, waktu itu badai sore, anginnya kenceng banget, dingin banget. Yang lain udah pakai ponco, bawa kan, ngeluarin ponco dulu. Saya enggak. Jadi saya tuh saya tuh bawa trash bag yang saya bolongin buat tangan, saya jalan sambil nuntun teman saya itu, saking dingin banget. Saya ingat itu saya doa, bener-bener doa itu ya, bener-bener kusuk doanya. Bener-bener gimana sih doa yang pasrah itu, udah terserah Tuhan gitu ya, mau ke apa kan hidupku gitu ya, ibaratnya kayak seperti itu. Saya ingat itu doa 3 kali ya, saya lupa Bapa Kami atas nama Maria. Saya doa, benar-benar berhenti hujannya, berhenti, benar-benar berhenti, anginnya nggak ada. Yang bikin dingin kan angin ya di gunung itu. Terus nyampe di pos tenda, bikin tenda, hujan langsung hujan. Kita untung udah jadi tenda udah jadi. Hujan langsung, itu kayak iya kayak ibaratnya tuh saya naik bersama teman-teman saya, enggak orang dari saudara yang lain gitu ya, agama lain gitu. Kita cuma bertiga waktu itu, tapi kayak pengen cerita, tapi cerita ke siapa gitu ya. Kayak pengalaman iman. Iya, pengalaman iman ya. Doa saya tuh terjawab gitu ya. Ya banyak lah contoh-contoh lain tuh kayak Tuhan itu baik tuh ternyata gitu. Bener loh, doa saya tuh dikabulkan dalam hal dalam hal praktis, benar-benar dalam hal nyata gitu.
Yang langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Juga. Memang setelah saya beres kuliah itu, nyambi kerja itu, saya agak menepi dulu. Maksudnya saya agak menjauhi teman-teman saya yang menjauhi teman-teman yang biasanya bareng gitu ya. Bukan yang tadinya lebih ke hura-hura. Iya, hura-hura. Bahasanya susah ya, hura-hura. Jadi benar gitu. Ya, lebih sering menyendiri gitu. Enggak benar ya, lebih sering menyendiri merenung aja ya. gitu, merenung. Akhir-akhir itu saya sering misa, tiap minggu saya rajin misa. Kadang kalau sempat saya misa harian dulu itu di Jakarta ya. Paroki saya dulu di Santo Yosef Matraman. Ya kurang lebih seperti itulah. Maksudnya memang bibit itu udah ada dari dulu, dari masa waktu kecil itu memang sudah ini dan ya. diteguhkan saat naik gunung itu ya. Iya. Dulu tuh memang ada teman saya tetangga persis satu loncat saya loncat, soalnya saya mau ke rumahnya loncat itu ya nyampe rumahnya. Tetangga persis. Beneran loncat. Ya. Seumuran dia tua setahun dari saya. Dia udah dulu masuk seminari, tapi seminari di sana. Jakarta. Di Pontianak. Pontianak. Ya dulu teman saya ini udah masuk duluan. Ya udah saya kuliah di Jakarta, dia masuk seminari, saya masuk Jakarta. Dia tahun rohani, terus ke Malang, keluar. Iya. Jadi pada masa itu saya tuh bukan apa-apalah ya pada itu ya, apalagi ya di daerah ya, maksudnya di kampung halaman sendiri ya, Yesus aja tidak dihargai gitu ya. Iya. Yohanes 4:44 ada. Apa? Beda dong. Yesus tidak dihargai di kampung halaman sendiri, di rumah sendiri. Tapi itu nggak membuat saya membuat saya ragu untuk masuk seminari ya. Maksudnya teman saya ini lebih digadang-gadang dulu ya. Kan ada istilah putra paroki dulu ya. Kalau putra paroki itu kan lebih disupport ya. Udah, sama Romo kamu masuk seminari gitu. Kamu kalau libur ke paroki, bantu paroki. Saya libur kemana? Jalan-jalan gitu dulu kan. Sekarang begitu loh. Sekarang jarang pulang kebetulan. Jarang pulang, jadi jarang ke paroki. Tapi kalau ke paroki tetap mampir. Ya udah, tapi hal itu nggak membuat saya kecil hati ya. Dah, saya coba masuk seminari ya, meskipun di daerah sendiri saya mungkin dulunya tuh ya bukan yang sesuatu yang spesial di kalangan ya, bukan aktivis juga gitu ya. Itu mungkin ya buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin merasa minder ya, saya ini dulu bukan seorang yang aktif, bukan seorang misdinar gitu. Tapi biasanya panggilan juga seperti itu ya. Iya. Malah mayoritas tuh kayaknya romo-romo tuh kecilnya buaduk dulu kampungnya kan. Iya. Romo-romo kecilnya gitu kan. Dulu tuh saya kecil buaduk gitu. Iya, saya tuh masa kecilnya dulu bukan kayak teman-teman saya mungkin beberapa itu yang dari kecil itu aktif misdinar gitu ya. Apa gitu. Ya, saya jauh dari itu. Berarti belum tentu juga ya. Iya. Iya, kadang pertanyaan kita juga kayak gitu ya. Iya, jauh. Apakah calon sudah menjamin gitu. Calon romo itu harus misdinar. Tapi memang diarahkan memang harus ya. Maksudnya diperkenalkan dengan hal-hal yang berbau altar itu bahasanya. Tapi memang cukup menarik juga ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya itu kan juga dari berbagai macam background ya. Iya benar. Ada nelayan, ada bea cukai. Kamu cukai. Kamu cukai. Aduh, langsung. Hati-hati. Karena viewer kita udah banyak sekarang, jadi kita harus hati-hati. Rata ya, Mbak. Iya. Kamu cukai. Kamu cukai. Terus akhirnya kan dari berbagai macam karakter itu dan background yang berbeda-beda, mereka dipilih kan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan nggak pernah ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, dan itu cukup menarik juga. Sama seperti mungkin yang frater alami ya, ketika sudah masuk ke ini mungkin bedanya kan sekarang di zaman yang modern ya, lebih modern dari waktu itu ketika frater dipanggil. Ayo frater sini, tolong tebarkan jalamu di sebelah kanan gitu kan. Iya. Di situ banyak ikan. Iya, betul. Mungkin bisa jadikan seperti itu ya. Iya.
Itu menarik sih, luar biasa jalan Tuhan yang kita rasakan. Dan terima kasih ini Frater sudah menyempatkan waktu untuk hadir di padahal jadwalnya pasti padat. Jadwalnya padat. Karena enggak, dia liburan di sini. Oh iya, udah mancing belum? Sudah. Everyday. Jadi diam-diam Frater ini menilai, oh ini paroki ini laporannya punya ciri khas. Hari ini mancing. Punya ciri khas untuk mendekatkan diri dengan umat dengan gereja supaya rajin gereja, ada kasih. Memancing ikan, bukan menjala ikan. Memancing ikan. Tapi kita memang belajar dari yang memancing dulu ya, baru menjala gitu. Jadi Frater nanti rencana mau kembali ke ini ya, ke kampung halaman ya? Iya, liburan. Oke. Iya. Kapan? Ya, minggu depan. Minggu depan. Ya. Belum beli tiket soalnya. Oh, belum beli tiket. Nanti lihat dulu nih. Lihat. Cari yang murah Pak, ada donatur. Langsung Tadi sore itu Romodion bilang, siapa yang isi podcast? Frater. Ya nggak terkenal katanya. Iya memang nggak terkenal gitu. Nanti mungkin setelah ini ya harus terkenal ya. Romo nggak tahu. Tapi karena memang mungkin baru 1 bulan kan ya, baru 1 bulan, belum ada 1 bulan. Kalau yang Frater sebelumnya kan hampir 1 tahun kan. Iya maksudnya terkenal secara publik luas maksudnya. Oh di luar ya? Iya maksud Romo itu setelah ini undang yang lebih terkenal gitu. Gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya apa yang Frater alami ini nggak banyak orang tahu gitu loh. Iya. Kadang kita cuma mikirnya juga, mungkin nggak sih orang yang udah kerja itu masuk seminari gitu, orang yang udah punya posisi bagus masuk dipanggil Tuhan bisa hidup membiara itu kan dipanggil Tuhan. Maksudnya hidup membiara gitu. Itu kan pikiran awam, sesuatu yang saya bukan mungkin orang lain banyak yang tahu tapi saya nggak. Pikiran saya adalah kayaknya nggak mungkin ya, karena kan seminari pun ada batas umur gitu kan, kita mikirnya pasti pikir gitu. Juga seperti itu ya. Ya menarik sekali kita malam hari ini. Terima kasih Frater dan nanti selamat jalan, semoga sukses lancar studinya dan menjadi seorang imam. Jangan lupa undangan pentahbisan. Oh iya, jangan lupa loh. Pokoknya setiap Frater yang sini jangan lupa ya tahbisan undangan. Di sini. Di sini. Di sini ya? Enggak tahu. Oke, baik Frater, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, quote hari ini dong. Oh iya, quote hari ini karena ini kita berhubungan dengan Frater tadi, panggilan Frater, kita ambil dari Yohanes 15 ayat 16. Apa bunyinya? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Cukup menarik sekali ya quote kita hari ini karena ternyata aku merinding. Iya, ternyata itu Tuhan itu yang memilih kita. Iya. Ya, bukan kita yang memilih untuk masuk ke situ, tapi Tuhan sendiri yang memanggil. Iya. Terima kasih sobat Katolik, sobat Bilik BMR, sampai jumpa di Bilik BMR yang berikutnya. Sukacita selalu. Sukacita selalu.